Hello everyone, welcome back to our third installment of Brawijaya ASEAN Society's podcast, See Our Voice. And in our third episode, we're going to talk about some phenomenon that I feel like we've all experienced it. I believe that we've all experienced this so-called phenomenon karena kayak topik yang bakal kita bahas hari ini tuh bakal sesuatu yang menurut aku bermanfaat dan semua orang tuh pasti pernah ngerasain ini gitu. Bahkan sometimes we don't even realize that we're experiencing this phenomenon gitu, kayak because it's been ingrained in our subconscious. Dan menurut aku fenomena kayak ini tuh patut banget untuk dibahas karena especially during this pandemic a lot of people are experiencing this phenomenon. Jadi topik yang bakal kita bahas hari ini adalah peer pressure, and that's why today's title of podcast is going to be Getting Hold of Peer Pressure. Dan kali ini kita bakal kedatangan tamu yang luar biasa hebatnya, dan kita bakal saling sharing tentang peer pressure. Please welcome Sharon Talita. Halo. Hi Emma, how are you? Cornell. I'm fine, thank you. How are you? I'm super great. I'm super excited to be here with you guys. Yes, tadi kita udah ngomong panjang lebar nih tentang, gak panjang lebar juga sih, kayak sneak peek tentang topik kali hari ini. Tapi kita belum saling memperkenalkan diri nih. Aku belum kenalin diri aku. Perkenalkan, nama aku Cornelia Talita Melani Panjaitan, biasa dipanggil Cornel. Nah, aku di sini sebagai staff intern dari Brawijaya ASEAN Society. Aku dari Hubungan Internasional 2021. Nah, we have our special guest today, Sharon Talita. By the way, kita ternyata Namanya mirip sama. ya. Dia Cornelia Talita, aku Sharon Talita. Aku Sharon Talita. Tuker ya. Jangan kita saudara bagaimana? Kita long sister deh. Oh my god, makasih banget ya See Our Voice. Jadinya kita bisa bertemu gitu kan, long lost sister. Super excited, bener banget. Oke, boleh dong diceritain nih sedikit tentang diri kamu kuliah di mana, sama kesibukan kamu hari ini apa? Sure, okay. By the way, everyone, hi everyone, I'm Sharon, and right now I'm currently a student in University of Indonesia, Universitas Indonesia UI, majoring in Faculty of Law. Terus aku juga sama kayak Cornel, sama-sama angkatan 2021, kita sama-sama maba nih sebenarnya. Iya, anak maba. Iya, dan mungkin kalau kegiatan sehari-hari ini mungkin ada beberapa kegiatan di organisasi di beberapa NGO, terus kemudian ada kegiatan sama UNICEF, because I'm one of the representative of UNICEF Young Leader. Terus kemudian juga mungkin ada beberapa kegiatannya dari Gadis Sampul mungkin yang karena aku sebenarnya Gadis Sampul 2020 dan udah ada sih yang Gadis Sampul 2021 gitu, tapi masih aktif juga lah selama dari tahun 2022 ini masih ada kegiatan juga gitu sih kalau kegiatan aku. Keren banget ya Sharon hal ini tuh. Jadi dia udah UNICEF Young Leader, terus juga Gadis Sampul 2020. Berarti emang gak salah lagi kita undang kamu sebagai our special guest today because we're going to talk about peer pressure. Kita langsung aja ya, let's just like continue diving into the topic. Nah pertama, maaf ya teman-teman jatuh nih, aku pakai dulu nih ya. Ntar ini tolong di-cut ya untuk ini gue cut aja gak apa-apa. Oke lah. Wah berarti Sharon emang sangat berpengalaman ya, keren banget emang bintang tamu kita kali ini tuh. She's UNICEF's Young Leader and also Gadis Sampul 2020. Lagi sibuk banget kayaknya ya sekarang ini. So kita langsung aja kali ya dive into our topic today about getting hold of peer pressure. Bisa gak sih Sharon define the meaning and type of forms of peer pressure itself? Oke, sebenarnya I think that peer pressure kalau kita mau lihat word by word gitu, kalau kita translate it one by one from English to Indonesia itself aja kita udah bisa lihat like it's very simple. Dari peer kan artinya teman sebaya lah ya gitu, and pressure tekanan gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari situ aja, of course we know that peer pressure itu adalah tekanan antar teman sebaya. Istilahnya kayak gitu kalau secara generalnya mungkin. Tapi mungkin before I did this podcast, I did some like research, sempat baca-baca beberapa artikel dan aku pun sempat baca ada salah satu web yang melansir seorang dokter gitu yang ngomong, namanya Dokter Liana. Dia bilang peer pressure itu sebenarnya perasaan. Jadi ada sangkut pautnya juga dengan perasaan kita. Perasaan dimana kita tuh harus ngikut dan harus bisa juga seperti apa yang ada di lingkungan kita. Jadi sebenarnya nggak harus teman sebaya doang. Bisa jadi di mana kita tinggal, di mana tempat kita berada, di mana kita bergaul, dan di sekitar situ ada suatu kegiatan atau suatu orang. Jadi kita ada perasaan harus bisa seperti mereka juga supaya apa? Sebenarnya
validation, like it connects So that we can fit everything. into the Betul, social so we conform can gitu fit ya. into the social Oh. construction, social environment, and everything that goes aligned to that. Yeah. Kayak gitu sih sebenarnya kalau kita ngomongin type of peer pressure. Bukan type ya, meaningnya gitu. Meaning. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih, Corna? Aku sih ngerasa kayak nggak jauh beda sih. Peer pressure itu sebenarnya kayak tekanan atau dorongan yang berada dari faktor-faktor eksternal gitu. Betul. Ya. Makanya namanya peer pressure, teman sebaya. It can be like from teman sebaya, orang tua Betul, juga bisa, betul. keluarga. Jadi Exactly. menurut aku tuh tekanan untuk melakukan sesuatu supaya bisa diterima gitu, bisa Exactly, di-accept sama Setuju. orang-orang di sekitar kita. I can't agree more, benar-benar. Iya bener sih. Jadi kemarin aku sempet lihat-lihat nih, share kemarin tuh aku baca ada beberapa types of peer pressure and like different forms of peer pressure. Boleh nggak jelasin type-typenya apa aja sih peer pressure itu? Oke. Aku nggak tahu nih referensinya sama atau enggak, tapi aku sempat baca adalah peer pressure tuh sebenarnya there are only two kinds in general, in a big general form. The first one is the positive one, and the second one is the negative one. Nah, kalau negatif sama positif ini istilahnya kayak gini. Of course kalau kita ngomongin positif sama negatif, kita bakal melihat dampak lah ya, dampak dari si peer pressure ini. Apa yang dikasih dari dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau in my perspective, if you talk about the negative side, it could be, it's just not about kayak, oh kita jadi kompetitif dan gak mau kalah. Kadang menurut aku being competitive, it could give us a positive way. Tapi emang if it's too much, it could lead us to the negative way. But also bergaul itu bisa ada peer pressure-nya loh gitu. Kayak gimana sih gitu kan. Nah menurut aku tuh gini, kayak let's say you go to this new environment and actually the people around you does not suit you gitu. Sebenarnya nggak sesuai dengan value kita. Let's say ya, contoh aja nih sebagai contoh, you're in a friend group and you're the only one who doesn't want to use branded clothes. Let's say itu bukan value kamu, but like because there is this peer pressure, akhirnya you have to change your value. So you want to follow your friends, like you have to fit in supaya kamu bisa divalidasi. Padahal kan kalau emang bukan style kamu nggak harus ngelakuin itu kan. You just have to look another circle, and kamu nggak perlu gitu harus jadi orang lain supaya kamu bisa di fit in. Tapi karena adanya peer pressure ini, balik lagi, akhirnya you force yourself so you can be like them. So you started to change your lifestyle, behavior. Dan changing lifestyle mungkin gini, kalau misalkan kita hangout sama orang-orang yang jaga makan, terus kayak ngelihat makan makanan sehat, mungkin jadinya positif. Tapi kalau misalkan jadi tiba-tiba kita glorifying hedonism yang kayak bener-bener gaya hidupnya harus selalu mewah, padahal sebenarnya mungkin kita bukan kita gitu, bukan tipe kita. Nah aku di sini disclaimer ya, like I'm not saying that it's wrong kalau memang itu you've been like that, dan kalau emang kamu rasa kamu bisa afford itu, ya udah gitu kan, it's anyone's life lah gitu, it's your choice. Tapi kalau misalkan itu bukan pilihan kamu dan kamu harus terpaksa ngikutin karena ada peer pressure, ya akhirnya jadi dampaknya kan negatif sebenarnya kalau menurut aku gitu. Dan kalau positif, kalau ngomongin tentang kayak aku punya misalnya aku sekolah nih sama Cornell, terus kayak aku ngeliat Cornell rajin and like she always get the straight A score in every test, terus aku jadi terpacu. I think it's really nice. It could be nice. Yes. But also kalau misalkan peer pressure itu jadi bikin kita kayak nyakitin mental kita sendiri karena kita pengen jadi orang lain, I think it's not gonna be nice. Jadi sebenarnya peer pressure tuh ada dampak positif, tipenya ada dampak negatif. Gimana bedanya aja gitu, gimana aplikasinya aja sih kalau menurut aku gitu kan. So let me wrap this up ya. Berarti there are two types of peer pressure, the negative and the positive one. So like the positive comes from like, kalau misalnya peer pressure ini bakal mendorong kamu untuk melakukan hal-hal yang positif gitu ya, misalnya belajar lebih giat, jadi lebih ambitious in the positive way ya. Exactly. Terus kalau yang negatif ini mendorong kamu untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya itu bukan diri kamu gitu, bahkan mengubah diri kamu sepenuhnya supaya bisa diterima di satu lingkaran sosial gitu ya. Kalau misalnya formsnya nih ngomongin bentuk-bentuk dari peer pressure itu pasti banyak ya, bisa verbal, bisa juga non verbal, atau bahkan kita cuma ngelihat di sosial media nih. I feel like in this pandemic era pasti banyak banget, aku yakin pasti banyak orang yang lebih banyak menghabiskan waktunya di sosial media gitu ya. Dengan begitu banyaknya waktu luang yang ada, pasti kita lebih sering lihat sosial media nih. Aku pernah ngerasain kayak ketika aku ngeliat orang-orang yang kayak mereka ikut organisasi ini itu tuh, jadinya aku kayak wah
aku tuh bukannya kadang-kadang ini ya yang kamu sebut dari tadi dua tipe itu, ada yang mungkin kayak jadi lebih terdorong untuk ikut organisasi, tapi kayak aku malah merasa kayak ya ampun apa aku kurang ya sama ini, aku ngapain aja gitu. Jadi aku bukannya kayak melakukan sesuatu yang positif, malah aku jadi kayak mengurung diri aku gitu. Jadi kayak aduh apa aku kurang atau aku sebenarnya pemalas gitu kan, karena ngeliatin orang-orang yang aktif gitu di mana-mana. Jadi banyak juga ya formnya, bisa pergaulan juga, bahkan dari sosial media juga bagian yang sangat prominent gitu di dalam peer pressure. Bener banget ya. Wah keren banget sih. Setuju banget. Apalagi kalau sekarang kita ngeliat sosmed, I think what people show with the social media is just what they want to show. Yes, right? Of course. Sekarang aku gini deh, orang nih, let's say kita ikut organisasi, pasti kan kita bakal happy atau nge-share postnya ketika kita diterima gitu kan di organisasi itu. Betul. Terus udah gitu, let's say we got in this competition and we won. Yang kita share di sosmed kan ketika kita menang, tapi emang ketika kita ketolak organisasi, ketika kita kalah, the struggle behind the scene itu nggak ditunjukin. Dan terus kemudian toh kalaupun ada kegagalan, ceritanya pun dikemas sedemikian rupa cantiknya, right? Supaya lebih kelihatan kayak wah gitu. Iya benar. Padahal kan sebenarnya maksudnya namanya kegagalan, failure is normal, dan itu pasti jadi kayak salah satu jadi kegiatan bukan kegiatan, salah satu cerita hidup lah istilahnya gitu kan. Dan makanya kalau aku rasa emang bener social media peer pressure-nya itu sangat-sangat tinggi. Dan jujur aja kayak gini, aku sendiri aku ngeliat diri aku sebenarnya ikut kegiatan lumayan banyak. Tapi ketika when I see another people with another achievement, with like more experiences, aku malah ngerasa I'm never enough gitu. The thing is kalau misalnya kayak gitu-gitu kayak you start to doubt yourself whether or not you've done enough in your life. Padahal sebenarnya kan every people have their own stepping stones. Jadi kayak they have their own milestones kan. Punya jalannya masing-masing gitu. Jadi ketika kita kita kayak let ourselves be submerged in that peer pressure, especially from social media, and then we will see ourselves in a different light gitu. Padahal sebenarnya it's not like that gitu. Kayak kamu bilang sendiri kamu udah banyak achievements-nya, kamu UNICEF Young Leader, kamu juga Gadis Sampul, dan pasti banyak banget ya organisasi-organisasi yang udah kamu ikutin. Tapi ketika kamu lihat orang-orang lain yang kayak lebih wah menurut kamu, jadi kamu merasa kayak have I done enough gitu. Padahal sebenarnya udah gitu. Yeah, the thing is like sometimes kayak kita tuh we live in this bubble, and like every time we get to know other people or we get to experience new things, we will find another bigger bubble, and like the competition will never end gitu. Jadi kayak you will never feel kayak sebenarnya kita tuh mau nyari apa sih? Perfection. It's just a mind game gitu. Perfection karena kita unlock new things, kita ketemu lagi orang yang lebih hebat lagi. Jadi kayak jatuhnya kita jadi we will never be enough. Kayak we will never be enough. Itu yang harus kita tahu. Dan kalaupun kita ngeliat ada orang yang kayak they're this perfect, ya nggak juga gitu. That's just how they show themselves. Kayak aku sendiri nih, aku pun kan di sosmed yang aku tunjukin bio Gadis Sampul gitu kan. Terus udah gitu nge-tag UNICEF dan sebagainya. Tapi kan aku kan ketika aku lagi sedih gitu, nilaiku tiba-tiba jelek, aku kan nggak taruh di sosmed, gak di bio aku nilaiku jelek gitu, enggak kan. Nah makanya istilahnya gitu, kayak mungkin yang ditunjukin hanya bagian yang positifnya. Dan aku rasa peer pressure ini sometimes like it changes us to people we don't actually want. It's just because we want the validation from others. Kayaknya it's because especially if you talk about the framework of social media, that's why you said it yourself. You only post the things that people want to see gitu kan. You want to be this persona that you want to be seen gitu kan. Makanya kamu postnya yang bagus-bagus aja gitu. Jadi kayak ada sebuah persona ya di sosial media yang isinya tuh penuh dengan positif ya. Semuanya tuh yang baik-baik gitu. Padahal sebenarnya in life that's why it's called social media gitu kan. It's like it's like rose-colored glasses gitu. Lu cuma bisa ngeliat sama yang baik-baiknya doang. Padahal it's not about that gitu. Tadi kan kita udah banyak nih ya cerita-cerita tentang pengalaman, experiences. Can you give more experiences about peer pressure based on your own life gitu, based on your own experiences? Gimana coba cerita-cerita kamu tentang peer pressure? Sebenarnya kalau if we talk about peer pressure, I think it's not only about achievements, it's not only about organizations, but it's also about like physical appearance. Like sometimes we see the social media and like we see people with like
like this gorgeous body, clear skin and everything else, but like I think it sometimes affect me juga gitu. Kayak aku tuh orang yang kayak I'm very very against any kind of beauty standards, dan aku tuh mulai kayak I'm trying to advocate that ya udah nggak apa-apa gitu, kayak having a texture in your skin is normal, and like not having the perfect body is fine gitu kan. Tapi toh aku sendiri, aku gitu ya, aku tuh berusaha untuk nunjukin flaw aku gitu. Kalau misalnya aku lagi breakout, ya udah aku nggak apa-apa, di sosmed juga nggak apa-apa kalau orang tiba-tiba komen kok mukanya gini-gini, ya udah aku gak bilang ya it's normal gitu kan. Tapi kenyataannya toh ketika aku lagi breakout pun ada momen dimana ketika aku scroll social media dan aku melihat kayak gitu ya. iya ada sisi kayak gitu. Ternyata awalnya aku pikir buat apa sih insecure, karena aku sendiri kayak gimana ya, aku kan ada di salah satu NGO namanya Self Love Warrior Indonesia, and like I've been advocating self love that much gitu. Tapi aku nggak bisa, I can't sugarcoat the fact that sometimes I myself feel like sampai aku ngeliat muka aku gitu terus kayak muka gue kotor banget ya gitu. Karena aku sebelumnya kenapa aku ngeliat muka-muka orang yang kayak mulus-mulus banget ya, padahal kayak it's normal gitu kan, padahal itu normal. Dan itu kejadian sama aku tuh baru-baru kemarin ini. Kayak biasa kan kalau cewek like every month lagi datang bulan biasanya suka breakout gitu kan, terus berbekas dan sebagainya. Nah aku melihat orang yang kayak wah ini orang gue kayaknya nggak pernah sama sekali ya breakout ya. Aku jadi kayak questioning Is there something wrong with my skin? Ya, jadi impressed gitu. Padahal ini hal sederhana. Ini kan hal sebenarnya kalau kita lihat-lihat kayak it's not even matter, and like sometimes we don't think that this is part of the peer pressure, but actually it is the part of the peer pressure that comes from the social media. Dan itu salah satu experience yang aku rasain gitu. Terus kemudian yang kayak tadi aku bilang, kayak we live in this bubble, semakin kita achieve more things, kita get to know other people, connection makin besar, dan pastinya we will see other people yang kayak cooler, much bigger than us gitu kan. Dan aku ngeliat kayak kok bisa ya dia umur segini, umurnya sepantaran nih sama gue, tapi dia udah financially independent gitu kan, terus udah gitu bener-bener successful. Aku kayak ini berarti gue harus ngapain sih nih. Dan aku tuh sampai jadi mikir kayak oh maybe I should do this ABCD and I just want to work, study, but like it only leads me to a toxic productivity gitu. Kayak hidup tuh nggak cuman apa sih mau mempercantik CV doang gitu. Like it's not always that. Makanya kalau misalkan kita bilang peer pressure itu bikin kita jadi mungkin peer pressure orang beda-beda ya. Ada yang ke-press untuk jadi sempurna secara physical appearance, ada yang ke-press untuk jadi CV-nya biar cantik banget gitu, biar ikut semua hal gitu kan. Tapi kayak please know, just like what Colonel has said before, orang tuh punya milestone masing-masing, and if it's not yours today, it could be yours tomorrow, or even like next 2 years, kita nggak tahu gitu kan. Dan bisa jadi your milestone is bigger than someone yang lo insecurein sekarang gitu kan. Makanya jadi kayak just wait for your time, everyone has their own timeline lah in life gitu sih sebenarnya. Dan aku tapi ya emang I can't sugarcoat the fact, emang pasti ada tuh muncul pikiran kayak gitu tuh sometimes ada, cuman how we cope it aja sih gitu kan. Oke, terus kalau kamu sendiri gimana? Ada nggak pengalaman mengenai peer pressure nih? Boleh mungkin share juga. I would want to know ya. Teman-teman pasti pengen kepo juga nih. Enggak, aku pasti banyak banget dong. Aku kayak kamu tadi udah bilang kan, there are so many types of peer pressure and forms, whether it's verbal or non-verbal, and most of the time it's caused by social media gitu kan. The social media that causes peer pressure gitu. Aku juga sering banget melihat orang-orang yang lebih sukses dari aku kayak, and as you've said before, kayak pasti peer pressure itu bukan cuma about education, achievements, and organizations and stuff like that, tapi juga like kayak physical appearance, you know, your body type and stuff like that. And for me, most of the time, I feel like insecure about achievements sih, kayak education and stuff like that. Kayak orang-orang udah achieve banyak deh kayak aku gitu kan. Kayak aku kemarin gitu. Iya, aku kemarin nonton film, terus aku I looked up the actor, and he's like even younger than me. He's literally younger than me, and kayak dia udah jadi aktor, kayak financially stable obviously, and of course because he's an actor, jadi dia udah kayak physically flawless and perfect gitu. Jadi aku merasa kayak wah, aku ngapain aja nih, kayak emang gue ngapain aja nih. Self worth and self esteem tuh langsung turun. Ini juga bagian dari dampak negatif dari peer pressure ini. Padahal kayak kamu bilang tadi, kayak aktor ini bukan temen aku.
he's not my peer, kayak Yeah, he doesn't even know that exists. But Jadi the kayak pressure banyak, that's real, iya, the exactly. pressure banyak banget yang jadinya kayak dorong aku untuk lebih kayak insecure. and Mungkin stuff like from my POV, I also have like another point of view, but it comes from my friends. So just like what I've said before, like I said that every time you get to know new people, connections and stuff, you will meet new people gitu kan, other people. And karena aku ada dalam kegiatan NGO ini, so kayak aku tuh ada di dalam group of people yang kayak lumayan quite active di dunia NGO and like activism movement and sebagainya. Terus kayak I mean most of them are like in our age gitu, ya kurun umurnya 18 sampai 22 lah gitu kan. Ya kalau segitu kan nggak terlalu jauh lah gitu. Cuman kayak kalau every time I look up, kayak aku look up sama mereka, tapi every time I look at their Instagrams dan kayak Twitters and stuff, mereka pasti selalu dalam setiap minggu tuh selalu ada suatu hal yang baru buat mereka, like new achievement for them. But like aku tuh nggak selalu kayak gitu. Aku nggak, pace aku tuh nggak secepat itu gitu. Dan aku kayak awalnya sempet kayak gue yang lelet atau gimana sih. Dan kayak one time ada salah satu temen aku tuh yang kayak we both have the same goal gitu. Jadi kita sama-sama ada lah, pokoknya kayak intinya dia pengen A, aku juga pengen A, and like we both are supportive to each other gitu. Kayak you go girl gitu kan. she does the same to me, but she got in first gitu. Dia dapat goals dia yang duluan gitu. Dia tuh udah duluan, dan setelah milestone 1 itu dia bener-bener langsung nanjak bener-bener semua goals yang lain-lainnya langsung kesabet gitu. Aku kayak wah, keren banget. Tapi gimana? Iya, aku seneng banget gitu. Aku sama sekali nggak ada ngerasa insecure atau gimana. Tapi tetap ada pemikiran gitu. So you question yourself? Yeah, I just question myself. I don't question her. She deserves it gitu. Dia keren. Aku bangga bisa temenan sama orang kayak gitu. Tapi kayak aku jadi kayak kok bisa ya janjiannya bareng, ngobrolnya bareng gitu, tapi dia duluan. Gue kayak I did the same stuff as her, and like we had the same goal, but then like she got in first. Exactly. And like you start to question yourself, you start to reflect on the way you've done things gitu. Where did I do wrong? Yeah, exactly. And like I was like, maybe, tapi of course I'm trying to be positive, dan aku berusaha untuk merubah peer pressure itu tuh jadi yang positif. Jadi aku kayak kalau dia bisa, kenapa aku enggak? Maybe it's just the different timeline. Aku sendiri selalu ngomong ke orang-orang kayak everyone has their own milestone, everyone has their own pace. Jadi kayak ya udah nggak usah khawatir. Sebenarnya kan ini lebih kekhawatiran kita. Kayak dokter Yuliana tadi bilang, dokter Yuliana, dia bilang kayak gitu kan. Ini kan sebenarnya perasaan kekhawatiran kita gitu kan. Takut kita nggak bisa ada di level yang sama kayak mereka. Takut kita nggak bisa, like we're way too afraid that maybe left behind gitu kan. Rasanya left behind. Padahal kan sebenarnya nggak harus selalu kita punya perspektif itu gitu sih sebenarnya aku. Keren banget sih. Dan kalau kita kan tadi kan kamu juga udah masuk nih ke the negative effects of peer pressure, especially during this pandemic. I feel like the cause and the stress from peer pressure like has been more prominent, especially during the pandemic. Karena kayak ketika tadi kayak aku tadi sempat bahas, kayak salah satu hal yang paling berefek gitu dalam peer pressure kan adalah social media. And dalam pandemi ini aku secara pribadi yang ngelihat ketika pandemi orang-orang kok bisa achieve banyak banget. Dan ketika semuanya online dan lebih banyak waktu untuk ngeliat ke sosial media, aku melihat kayak loh, kok mereka bisa achieve ini itu, sedangkan gue dari kemarin cuma merototin sosmed doang nih ngeliatin achievement mereka gitu. Jadi aku merasa kayak waduh, gimana nih, kayak tadi kayak question yourself. Is there any more effects gitu ya from peer pressure itu, whether it's positive or negative? And aku juga kemarin sempat baca kayak the effects can yang the negative effect can be seen in a physical form gitu. Bahkan sorry to say, kayak kemarin tuh kayak kamu bilang it's about feelings gitu kan. Dia ada efek-efek yang apalagi kalau negatif yang udah memang kritis banget, bisa kayak menunjukkan efek-efek yang bisa dilihat secara fisik gitu. Kayak misalnya body type gitu, kalau kita lihat orang-orang di sosial media dengan certain beauty standards and body type, kayak mereka tuh
melakukan kayak bulimia, anoreksia, itu kan itu udah kelihatan dalam in a physical form gitu ya. You try to lose weight fit in, in an unhealthy way just so that you can fit into that beauty standards and the body type that has been set through social media. Rose-colored glasses yang sebenarnya it's different for everybody. Boleh nggak kita bahas lagi tentang efek negatif dan juga positif tentunya dari peer pressure ini? Yeah, that thing is real though. Like it affects your physical health. Itu juga real. Kenapa? Karena kayak gini. One time, aku punya one experience, not like my experience, but I just know this person. Cuman gini, aku memperhatikan gitu kan. One time this person asked me gitu whether like dia tuh merasa lagi gak enak, not feeling good about their self gitu ya, themselves. Dan kayak aku kayak why gitu kan, I question, but like this person like they don't want to open up about what they feel. Terus kemudian akhirnya we started to discover ternyata orang ini dia tuh lagi merasa insecure lah, istilahnya insecure dengan dirinya sendiri. And what affects itu adalah gini, kelihatan dari gini, dia yang awalnya ceria, kelihatan fun, ketemu, tapi karena peer pressure dan sebegitu negatifnya dampak ke dianya, this person looks different gitu, kayak you know the aura of kayak jadi kelihatan lebih lesu, kayak dan jadi berubah gitu loh. Jadi kayak awalnya dia kalau misalkan kita ngobrol nih sama orang, dia bakal engage in the conversation and dia bahkan udah nggak begitu lagi gitu loh, kayak it changes someone gitu, dan sampai benar kelihatan. Dan sama kayak yang tadi Kona ceritain, itu tuh sampai like this person wanted to change their body type until like they have an eating disorder so they can fit into the standard gitu. Jadi berubahnya tuh benar-benar sampai nggak cuman mentally doang, physically pun berubah gitu. Dan it's real gitu ya, it's real. Bahkan sampai kayak gak usah jauh-jauh gini deh, kayak kita ngeliat aja skin color gitu ya. Dan kayak ya udah di Indonesia udah ya lah, kayak denger pasti udah 100% tahu di Indonesia yang kulit putih itu tuh lebih jauh di ini yang bagus yang ini. Jadi yang dianggap cantik tuh yang putih doang. Yang putih doang gitu kan. Sampai ada orang yang kayak nanya ke aku gitu di DM, like through my DM, this person asked me kayak Kak Sharon, may I know kayak Kak Sharon pakai lotion apa buat putih? Aku di sini posisinya gini, aku nggak mau kayak kedengarannya kayak aku nggak mau ngasih informasi, karena sebenarnya gini, ya aku gak setuju kalau dia pengen pede supaya dia putih. Maksudnya skin color tuh nggak show your beauty gitu, ngerti nggak sih, kayak mau kamu and I think it's already it's biological gitu. It's biological. Kayak you don't need to add like products, you like do beauty stuff in order to become white just so that you can fit the standard gitu. Betul banget. Jadi kayak maksud aku, kamu skin color apapun kamu, mau kamu putih, mau kamu coklat, mau kamu kuning gitu kan, orang Asia maksudnya sebenarnya aku putih, enggak aku kuning gitu kan, Asian, warna aku kuning bukan putih, bukan pale gitu kan. Mungkin karena justru warna kulitnya lebih kelihatan yang pale gitu kan istilahnya. Tapi maksud aku tapi maksudnya disclaimer, pale bukan maksudnya not in a negative way ya, bukan not in a negative way. Iya maksudnya itu kayak white color skin gitu kan. Maksudku yang kayak gitu, tapi maksudku kayak dia tuh nanya gitu kan, aku soalnya nggak confident, jadi dia sharing sama aku, terus aku bilang sama dia yang what makes you attractive is confident gitu, not your skin color. Dan kalau misalkan dia bilang kayak, tapi aku kelihatan dekil Kak, kalau dekil mah mandi lah ya, bukan masalah diputihin gitu kan. Dekil mah mandi. Kalau aku bilang menurutku lebih aku lebih prefer kalau kita tuh ngomongnya mungkin kayak self care gitu loh. Skincare rutinnya apa? Biar bisa lebih sehat gitu kan, bukan kayak terawat, bukan untuk mengubah warna kulit gitu kan. Aku setuju banget kalau kita tuh mau self care supaya apa? Supaya bersih, bukan supaya putih. Karena bersih tuh ya bersih nggak harus putih. Kayak orang kulit coklat, orang kulit kuning, kulitnya warna gelap juga kalau misalkan dia bersih, dia mau bersihin diri dia ya bersih gitu, nggak ada urusan sama warna kulit istilahnya kan kayak gitu. Tapi kan aku juga nggak bisa 100% salahin dia. Kenapa? Karena it's the social construction. Dia tuh kayak like we have been bombarded with the whole standards yang
sebenarnya nggak masuk akal gitu kan, dan dia kemakan sama itu. Jadi aku nggak bisa nyalahin dia juga, dia punya pemikiran gitu. All I can say is that kamu di mindset yang salah nih gitu. You don't have to be white skin untuk bisa atraktif atau bisa confident gitu. Menurut aku sih gitu sih. Dan itu kan sebenarnya nge-affect banget physical kita kan. Kalau sampai, maksudku kalau sampai aduh suntik-suntik gitu kan kayak itu Cuma bahaya, untuk bener kulit, cuma untuk merubah orang. Padahal kan you can embrace yourself gitu kan. I think that the problem is yang kamu bilang tadi, kayak the social construction, the social conform that has been put up to us, especially to women, udah pasti kayak lebih apa ya, there's this certain beauty standards. Padahal beauty standard juga di mana-mana berbeda-beda gitu. So the point is just to embrace yourself as you are gitu, and like be confident, be confident, and like just believe that you are beautiful the way you are. Dan kalau misalnya ngomongin the negative effects yang lain-lainnya, misalnya kan hari itu udah ngomongin tentang about our beauty standard and like body type. Kalau misalnya in the educational form juga kan pasti banyak banget ya physical negative physical effect that we can see it. Kalau misalnya orang-orang yang overwork themselves, yang sampai ikut semuanya, like I'm not saying that there's something wrong with people who are very ambitious and they want to join like so many organizations, kayak itu nggak ada salah sama sekali gitu. Tapi kadang-kadang ada orang-orang ketika mereka udah mempengaruhi gitu kesehatan mereka, misalnya nggak tidur sampai berhari-hari, terus kayak nggak sempat mandi, nggak sempet mikirin yang main-main, kerja dan segala gitu. macam, sampai kayak itu kan bisa sampai tipes, bisa sampai yang lain-lain ya bang. Nah, jadi itu bisa stres dari peer pressure itself gitu kan, itu juga bisa mempengaruhi kondisi fisik kita gitu. Jadi menurut aku kayak dari semua aspek, whether it's about your beauty standard, body type, education, organization, and achievement, stuff like that. There's always a bad consequences when you do something too much gitu. Dan kayak menurut aku gini, kalau dari education ya, I'm not saying juga nih kalau orang yang punya tipe hustling culture itu salah. Enggak juga, itu kan bisa. Apalagi di Indo kan hustle-nya. Hustle-nya, waduh, kita jalan di Jakarta jam jam sekolah itu berasa banget. Kayak harus banget nih 24/7 work. Iya benar gitu. Kalau enggak nanti ngeliatnya sebagai lazy. Gitu. Iya gitu kan. Tapi kan maksud aku ya nggak, maksudnya oke, kalau misalkan kamu punya hustle culture harus diseimbangi juga gitu. Jangan sampai kayak kamu cuman bener-bener 24/7 mikirin kerja. You need to take care of yourself as well, your health and your hygiene. Apalagi gini, maksudnya konsepnya. Tapi kan aku ngomong gini, terus nanti ternyata tiba-tiba ada orang yang kayak, ya gue cari kerja sih, gue butuh makan, misalnya gitu kan. Kalau misalkan gue sekarang juga udah loaded, juga gue nggak bakal hustling gitu kan. Tapi kan maksudnya mungkin kita ngomongnya dari perspektif kita sebagai pelajar. Kalaupun aku pun orang yang part timing gitu, kayak aku freelance gitu kan, sometimes I become a talent dan sebagainya. Cuman kayak aku sadar kayak nggak boleh juga terlalu be hard on myself. Don't be too hard on yourself gitu, kayak kasih ruang sehari, atau mungkin kayak atur jadwal time management itu yang jauh lebih baik. Benar, itu sebenarnya kuncinya. You can time management. Do hustle. It's okay if you want to obtain hustle culture gitu, tapi as long as you have a good time management. Bener banget, kayak as long as we have the good time management, kita pasti akan punya waktu istirahat yang baik. Dan kayak jangan ketakutan kayak ketinggalan kereta gitu, kayak bukan berarti kayak kamu 2 jam ada waktu untuk tidur, atau maksudnya tidur yang pas deh 6 jam tidur kan, at least gitu 6 jam, walaupun sebenarnya 8 jam ya, tapi maksudnya at least 6 jam gitu, daripada cuma sehari 2 jam 3 jam. Itu kan gak baik untuk kesehatan kita. Toh kalau misalnya kita kenapa-napa, like we're the only person who can save ourselves gitu kan. Atau anak kuliah gitu kan, anak kuliah merantau di mana-mana gitu kan. Ya ampun, kayak gak ada salahnya kok part timing, freelance, gak ada salah. Itu kayak aku malah ngerasa mendukung, itu keren gitu, it's cool. But like also organizations gitu kan, bukan freelance sama part timing doang ya, organizations bisa sampai bisa sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Maksudnya well let's stop the reality aja gitu kan. Oke, kalau ngelakuin itu, tapi tetap harus tahu kira-kira di mana sih kita harus stop dan harus beristirahat gitu sih sebenarnya kalau menurut aku.
Oke, kita tadi udah bahas tentang the negative effects. How about the positive impacts of peer pressure? Pasti ada banget kan positive impact dari peer pressure ini. Kayak tadi lebih semangat, mendukung kita untuk lebih upgrading ourselves gitu kan, untuk lebih memperbaiki diri kita nih. Apalagi sih selain hal-hal yang tadi aku sebutin, apa aja positive impact yang bisa kita rasakan dari peer pressure ini? Oke, iya pasti ada dong. Maksudnya yin and yang lah ya. Gitu. Kayak ada positif ada negatif. Nggak mungkin semua tuh terlalu negatif banget, positif banget gitu kan. Positif banyak sih. Kalau from my own experience, aku bisa katakan sendiri juga, aku tuh bisa terpacu. Aku tuh bisa punya motivasi karena aku bisa ngeliat orang lagi. Kayak shout out to my friends. Also Cornell, karena dia keren banget. Like she's cool. Karena I've been friends with Cornell tuh dari sebelum ini kan. Jadi kayak I always look up to her too and like my friends gitu. Jadi kayak most of my friends tuh aku ngeliat kayak oh mereka produktif ya, mereka eager to learn ya. Kayak entah ya learnnya tuh banyak gitu kayak Cornell bahasa, lebih dari 2 bahasa dan sebagainya. Temen aku yang kayak udah umur segini tuh udah belajar bikin web dan itu tuh bikin aku kayak oh I think I wanted to learn something new. Aku tuh pengen bisa menguasai hal baru terus begitu aku pengen deh produktif gitu kan. Dan dari situ aku jadi ngerasa kayak I'm getting motivations from my peer, from my friends. Tapi gitu harus tahu porsinya sampai mana nih yang dijadi motivasi, jangan sampai itu jadi buat gue kayak beban. Jadi jangan sampai itu jadi beban. Don't become a burden gitu ya. Don't make that become a burden dan like you have to set your own boundaries gitu sampai kita lihatnya tuh di mana sih? Know your own limits. Know your own limits. I like that word. Gitu kayak kalau kata Emma Watson gini, I don't want other people to decide what I am. I want to decide for myself gitu kan. Kayak okay, kalau kita ngelihat orang lain it's good. Tapi kayak yang decide diri kamu tuh mau jadi apa tuh tetap balik ke diri kamu. Jangan let others inspire you and yet you still use that inspirations as a form for yourself gitu ya. Exactly. Jadi kayak aku kayak oh ya udah aku bisa get inspired by orang-orang gitu tapi kayak of course I'm the person who's going to decide what I'm gonna be gitu kan. Jadi aku kayak oh ya udah be my version lah gitu. Bukan berarti kayak aku misalnya let's say aku look up ke Chelsea Islan gitu terus kayak aku tiba-tiba berubah diriku jadi dia nggak juga gitu kan. I mean you have your own brand gitu lah istilahnya. Jadi kayak nggak usah juga kita benar-benar berubah diri kita 100% harus jadi orang baru kayak new year new me. No, I think new year better you nggak sih, nggak usah kayak new me gak sih, kayak new year better you gitu di tahun 2022 ini gitu. Makanya jadi kalau ada positifnya tapi memang kalau segala sesuatu yang over harus kita stop gitu. Jangan berlebihan gitu kan. Hukum dosen 1. Aduh anak FH ya, mohon maaf. FH itu fisika bun. Apa mereka? Ya ampun goblok. Iya benar. Suatu yang berlebihan hukum gosen 1. Oh iya. Suatu yang berlebihan kan jadi over. Udah anak HI-nya udah menjiwai. Enggak apa kamu sama hukum langsung saya ngomong hukum ya. Berarti the point is let others inspire you yet stay true to yourself. Stay true to yourself. That's exactly like apa ya, semua ini omongan namanya pandang lebar ini itu stay true to yourself. Aku summarize.com gitu. Yes. Berarti kan kita semuanya udah pasti. Aku yakin banget kayak tadi aku di awal-awal bilang sebenarnya kita tuh kadang-kadang nggak sadar kalau kita tuh sedang mengalami yang namanya peer pressure gitu. Dan walaupun memang peer pressure ini bisa diambil sisi positifnya, tapi menurut aku tuh nggak semua orang gitu loh. Kayak hanya orang-orang yang memang tahu dirinya, tahu tujuannya, tahu goalsnya apa, yang bisa menjadikan peer pressure ini sesuatu yang positif gitu untuk dorongan, motivasi dan segala macam. Tapi kalau kebanyakan orang yang melihat yang mengalami peer pressure justru malah makin down gitu. Itu tuh kan jatuhnya kan jadi bakal jatuh jalan-jalan negatif gitu kan. Nah sebenarnya when does peer pressure typically begin to occur in people's life gitu, and what impact does it have on the development of that person gitu? Kayak sebenarnya mulai dari kapan sih peer pressure ini terjadi? Kayak dari kapan gitu mulainya? Okay. Sebenarnya it's a very simple question yet tricky because like we don't even know. I don't even know when I realized that I'm actually in a peer pressure situation. Tapi menurut aku, kamu tuh lagi ada di peer pressure ketika kamu question about yourself. Ya kita sebenarnya dari tadi udah cukup omongin berulang-ulang. Like if we started to question ourselves dan kita nanya,
gue tuh mau ngapain sih sekarang ini, dan kayak you don't know what you actually want to do and you don't know what you actually want. Kayak karena kita kebanyakan melihat referensi, ngerti gak sih, kayak istilahnya kita kayak terlalu banyak opsi nih, terus lu jadi bingung sendiri kayak oh so I wanted to be this person or that person or why am I, terus gue mau jadi apa sih gitu, kayak aduh gue tuh yang mana nih sebenarnya. Menurut aku kalau if we started to question ourselves, itu sebenarnya kita tuh udah dalam peer pressure karena kan udah ada faktor dari luar gitu yang mempengaruhi kita bertanya seperti itu. Istilahnya. Berarti aku boleh nyimpulkan kalau peer pressure starts when you realize the environment di sekitarmu gitu. Ketika kamu kan tadi kan peer pressure kan negatif, positif gitu. So like itu kayaknya yang negatifnya kan ketika you start doubt yourself atau kayak dan ketika atau kayak sebenarnya peer pressure itu mulai ketika lu mulai menyadari nih orang-orang di sekitar lu. Misalnya lu menyadari lingkungan orang-orang yang ada, whether it's in social media, in your family, your like direct peers, itu lu berarti kan udah mulai nih peer pressure. Sebenarnya, oke, thank you. Sebenarnya menurut aku emang dari awalnya tuh self realization gitu loh. Awalnya memang sadar dulu, baru nanti dari ketika sadar itu mau dibawa kemana? Jadi negatif kah? Jadi positif kah? Kan kalau gini, kalau kita sadar, wah lingkungan gue ini begini nih, kan kita we take action, right? We do something from it gitu kan, not like tiba-tiba lo statis aja gitu diem, enggak, pasti ada aksi, ada reaksi gitu. Lo pasti kayak ada nih ngeliat, oh I realize that actually my friends are like this, my family are like this, and like I feel like I'm in a peer pressure situation. Pasti dari situ kita jadi sadar kayak, oh gue bakal ngambil langkah nih, dan itu kan nanti bakal ada opsi A atau B. Kita mau jadi yang negatif, mau jadi yang being hard to ourselves, yang sampai bener-bener kayak nyambuk diri sendiri. Oke, gue harus sempurna, gue harus bisa lebih dari mereka dan sebagainya, banting tulang banget. Atau malah justru jadi terpuruk dan gak mau keluar, gak mau socialize gitu kan. Atau jadi positif, yang kayak tadi kita udah ngomongin, kayak udah know your limit first, terus set your boundaries, terus mulai kayak know your goals, dan mulai listing tuh kayak kayak apa sih, kayak make up our mind gitu loh. Berarti gue harus gini, pelan-pelan satu perlahan satu. Oh kalau temen gue begini, oh mungkin gue bisa mulainya dari sini deh gitu. Gak usah yang langsung kayak, bisa jadi kan temen lo itu kan yang udah yang like if they have become successful, pasti kan awalnya juga sama, dari kita start dulu nih, ada startnya gitu kan, dan bisa jadi they become successful because they were in a peer pressure tuh gitu. They experience things, dan mungkin ketika mereka sadar they have that self realization, dia ambilnya langkah yang positif, makanya jadi dia berhasil sukses gitu kan. Jadi kayak the first one pasti ketika kita sadar dulu gitu, but then how do you choose yourself aja, how do you cope with that? So tadi kan berarti pertama self realization gitu, ketika kamu nyadar, ketika kamu menyadari dirimu sendiri dan juga lingkunganmu, baru tuh di situ aksi reaksi hukum Newton 3. Ini referensinya fisika kamu ya, bro? Anak padahal ini satu anak hukum ya, mohon maaf. Kita anak IPA yang tidak move on gitu ya. Oke, berarti kan pertama tadi kan itu self realization, and then you start to choose your own action gitu. Gimana kamu handle the peer pressure that you've come to realize gitu. Itu menarik sih menurut aku, dan ketika itu akhirnya kan kayak tadi itu impactnya adalah ya negatif sama positif gitu kan. Bener-bener membawa kamu ke sisi ke sebuah kesuksesan atau malah membuat kamu terpuruk gitu. Kayak itu like that is the foundation of everything. Like before you do things, dari awalnya emang udah harus di-set dulu nih mau positif atau negatif. Harus make up your mind dulu kayak, oh nih gue nggak boleh nih mikir kayak gini. Kan pasti kan, tapi bisa jadi kan ketika self realization itu kan pasti memicu ke arah negatif itu tinggi nggak sih? Sebenarnya. Tapi ya gitu, makanya harus ada pendewasaan lah. Harus ngobrol mungkin sama orang terdekat, terus mungkin sadar, oh ya udah gue jangan sampai gue jadi jatuh kayak negatif gitu. Iya. Aku juga setuju sih, karena peer pressure kan tadi kita juga mau bahas impact ya gitu kan. Aku pernah baca gitu di sebuah situs psikologi, katanya most teenagers, adolescents lah kayak anak-anak SMA sampai kuliah gitu, 74% of them ketika misalnya mereka di sebuah an event, acara, dan melihat teman-temannya minum, itu mereka tuh merasa ter-encourage dan gitu kan, ikutan jadinya. Nah, kita kan tadi udah bahas tentang body types, beauty standards, and education. Kita juga harus bahas yang pergaulan, friendship, dan segala macam gitu kan.
kebanyakan orang merokok itu karena temennya gitu. Yeah, Misalnya satu of course, tongkrongan of course. mulai rokok gitu. Kayak tadi Emang, kan iya. minum juga kan kayak aku bilang tadi 74% teenagers tuh memang ketika melihat temen yang minum Iya, ikutan juga betul, gitu. betul. Dan worst case scenario even it can even leads to drugs gitu. Jadi apalagi kita nih anak-anak kuliah yang merantau, ngekos, Udah pasti mulai kan free lah hidupnya ya. iya kan kayak beda ya Exactly. lingkungan di perkuliahan lebih bebas, lebih banyak tanggung jawab dan juga kebebasan gitu. Nah, gimana nih caranya supaya kita bisa memilih teman yang baik? Karena kan tadi peer pressure juga banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan teman-teman yang langsung berinteraksi dengan kita. Gimana caranya supaya kita bisa menghindari hal-hal negatif gitu? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin peer pressure tadi ya dari friendship ini tuh sebenarnya it has a link and it has a connection between the first our very first conversation yang ngomongin tentang aku bilang tadi ada misalkan kita berlima nih punya friend group terus yang pada tuh selalu kayak harus bareng kredit semua terus abis itu kalau ada gadget baru harus punya gitu kan istilahnya. Nah tapi misalkan ternyata itu bukan style kita, cuman karena kita we're in that friend group dan we're pressed, so like it looks like we have to be like them. Padahal bisa jadi loh, ini fun fact aja ya. Padahal bisa jadi temen itu nggak ada yang nyuruh kita kayak gitu, bisa jadi kayak gitu. Atau bisa jadi justru kita ngerasa left behind karena mungkin temen kita nggak supportive sama kita. Gitu That's kan. why in the beginning you said that peer pressure is more of like a psychological effect gitu kan, karena perasaan kita yang kita insecure, kita merasa aduh tinggalan nih atau aduh nggak gaul nih kalau nggak pakai baju branded. Jadinya ya padahal mereka semua nggak ada yang harus pakai baju branded. Nggak ada gitu, cuman kita yang ngerasa pressed aja. Cuman kan gitu kayak tadi omongan kita know your limit. Kalau emang kamu rasa ya emang that's your style ya go on, tapi kalau emang tiba-tiba malah merubah diri kamu yang bukan diri kamu lagi dan sebenarnya you're not comfortable with it gitu, ngerti nggak sih? Kayak sebenarnya it's not your style dan aku tuh sebenarnya nggak comfortable sama kalau aku harus ngeganti style aku, cuman karena aku punya peer pressure ini akhirnya aku ngeganti. Kayak don't change yourself for something that you don't want. Dan kayak tadi yang Cornel tadi sempat mention ya tentang partying, minum-minum, ngerokok dan sebagainya. Kayak jangan sampai cuman karena kita ada dalam peer pressure dan jangan sampai kayak kita ngerasa kita nggak gaul atau kayak gue jadi takut dimusuhin nih. Padahal sebenarnya nggak ada juga yang ngomong gitu, ngerti nggak sih? Tapi karena peer pressure itu kita jadi ngikut gitu, don't be a follower gitu. Maksudnya kayak harus firm lah gitu istilahnya tuh harus kayak we have to be bold to ourselves. Harus tahu langkah mana yang kira-kira beneficial buat kita. Harus tahu kalau gue begini, what's the effect sih? Kalau gue nggak begitu tuh emang what's the effect? Like what is the biggest kayak apa ya bilangnya tuh dampak terbesarnya tuh apa sih ke kita? Kayak gitu lah istilahnya mungkin sederhananya. Jadi kayak gitu sih kalau menurut aku dan memang I think itu tuh punya rasa muncul seperti itu it's natural gitu. Sometimes it's a human reaction lah punya rasa kayak gitu. Secara majority minority nggak sih kayak majority orang begini terus gue tiba-tiba beda sendiri kan jadi kayak gimana nih gitu kan pasti ada rasa kayak gitu. Cuman ya balik lagi ke tadi harus ada pendewasaan dan harus tahu kira-kira yang ngebawa aku ke dampak yang jauh lebih positif tuh yang mana sih gitu. Kayak harus dan menurut aku ini sih penting sih tapi kayak I think ini juga nggak tahu deh ini link atau enggak tapi kayak fun fact aja karena kayak it connects to psychological effect dari pemikiran kita sendiri. Tapi I think orang-orang yang people pleaser tuh jauh akan lebih mudah berada di dalam peer pressure, bener nggak sih? Wah itu kayaknya udah whole new topic ya kalau ngomongin peer pressure, people pleaser gitu. Kenapa orang-orang yang memang people pleaser tuh tends to be more affected by peer pressure and I believe that it's in not in a good way gitu. Itu ya, not in a good way. Kenapa? Karena people pleaser, I'm struggling because like I am a people pleaser. I'm like it's hard to tell this in front of the camera and like of course you are watching this and I'm saying that I'm a people pleaser. Yeah, it is hard. Kayak I find it hard to say no. Kayak to say bukan dalam ranah ini ya, bukan dalam ranah kayak ditawarin makan terus aku bilang kayak yes gitu, enggak gitu juga. Kayak misalkan let's say gini deh, dalam satu kepanitiaan aku sebenarnya udah lagi productivity aku udah lagi tinggi dan sebenarnya udah mulai jatuhnya toxic productivity, tapi tiba-tiba mungkin ada yang nawarin aku share kamu bisa nggak jadi moderator dan sebagainya. Itu people pleaser aku kumat kelihatan ya keluar iya, gitu langsung aku nggak enak jadinya iya. Nah terus jadinya itu kan you feel obligated to
say yes please to everyone. everything. Kayak I feel like I want to please everyone. Kayak I feel like I want to be seen as someone yang kayak baik gitu, kayak selalu You don't want to disappoint I don't want to people, disappoint gitu people, kan. so I always say yes. Padahal bisa jadi sebenarnya aku udah stress gitu. Itu tapi kan gak baik. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Peer pressure. Cuman ya gitu. Since in the middle of 2021, I've been learning to say no, dan I've been learning to know my limit. And it's hard. It's a process. Maksudnya kayak menurut aku bisa ngomong enggak untuk sesuatu yang emang beneran kita nggak mau, itu tuh menurut aku juga proses, dan itu it helps me to change the peer pressure into a positive way rather than the negative one. Wah, Gitu sih. berarti kita udah mulai masuk nih ke pembahasan lain, ways to cope with peer pressure and how to utilize it so that it can benefit us, so that we use it for our own advantage gitu. Memanfaatkan peer pressure ini supaya bisa memotivasi kita. Nah, caranya adalah pertama mengubah mindset people pleaser ini. Pokoknya semua teman-teman yang dengerin, yang nonton, kalau misalnya kalian people pleaser, try to change gradually ya. Pasti nggak mungkin langsung kayak instantly berubah gitu. Pasti pertama pelan-pelan. Kayaknya menurut aku bisa nih kita kayak tadi kan berhubungan juga nih sama time management, sama know your priority. Prioritasnya tuh yang mana? Sebenarnya kamu tuh lagi pengen apa sekarang? Organisasi kah? Atau kuliah kah? Atau misalnya part time kah? Jadi ketika kamu udah bikin priority skill ya. Iya, kayak udah ngedata, udah ngelis prioritas kamu pasti bisa bilang enggak sama hal-hal yang nggak masuk ke dalam list itu. Exactly. I think like priority scale is actually like the first key to everything, because like it helps you to it gives you like more a good time management, and the second one is that it helps you to be like someone who knows when to say no. Karena kayak gini, misalkan aku awalnya orang yang berantakan gitu, kayak ya udah ada banyak event A B C D tapi aku nggak ada list atau apapun, dan aku tuh nggak tahu priority scale-nya apa. Kalau sekarang banyak tuh priority scale tuh banyak, bisa kamu list doang mana yang paling awal gitu. Ada juga yang kayak tabel penting genting, penting tidak genting, tidak penting tidak genting, tidak penting tapi genting gitu kan. Kamu bisa bikin tabel kayak gitu dan lihat kayak kira-kira tuh yang mana. Nah mulai dari situ kan kita bisa mulai jadi tahu kira-kira I think because I have a good time management gitu, kita udah bikin tabelnya, kita udah bikin priority scale-nya, so it's much easier for us to make the peer pressure into the positive way. Dan kalau ngomongin people pleaser, I think that saying no to someone dan tahu diri kita, limit kita, gini lah, kita tuh stand up for ourselves. Sebenarnya ngomong no itu means that we can stand up to ourselves, and like when you're doing life, you don't always have to please people. That's something I realized back then last year. Like aku sadar kayak aku tuh nggak harus selalu bisa jadi kayak orang yang multi tangan dan semua orang harus bisa aku gapai gitu, enggak gitu. Kayak like masa I'm not saving myself but I wanted to save other people. It's normal, it's good. Saving other people tuh good, tapi you have to make sure that lo tuh udah save yourself. Kayak gini deh sebenarnya, kamu naik pesawat diajarin sama pramugarinya kalau mau pakai oksigen, mau ngasih ke anak kecil, kamu duluan kan yang suruh pakai baru dia. Kalau kamu nyelamatin dia duluan, kamu yang mati gitu kan. Maksudnya sederhananya tuh kayak gitu kalau pakai analogi. Dan kayak gini, kalau misalkan we want to see it like in a broad general perspective gitu. Kayak kita ngomongin jadi people pleaser tuh bisa dampak negatif juga, itu tuh leads to the partying stuff. Kayak kamu sebenarnya udah tahu it's not your style, tapi mungkin ini kan kalau tadi kan kita bahas dari sisi sebenarnya no one gives you the press. Kalau misalnya ini emang ada verbal langsung kan, kayak tadi ada beda, iya tadi kan banyak ada verbal. Tadi secara verbal dia langsung emang ngajakin, atau kayak misalnya ayo kita party, terus nanti di party ayo kita minum, nanti di ayo kita rokok, atau nanti ujung-ujungnya ayo kita nge-feel. Nah itu kan sebenarnya kan kenapa? Itu kan karena ada sisi people pleaser kita, kayak kita nggak berani nolak. Kayak kita itu kayak please set this in our mindset that you matter gitu, kayak prioritize yourself more. Kalau kata Florence Given, you are the love of your life gitu. Jadi jangan try to please everyone gitu, kayak udah nggak apa-apa. Kayak kita ya lo bilang no untuk hal yang menurut lo emang nggak beneficial buat yourself,
it's okay gitu loh. Kalau aku masih gitu. Kalau menurut kamu sendiri gimana Cornel? Ya aku juga sama sih. Kayak ketika kalau bisa aku summarize semua yang udah kamu ceritain itu, aku pernah dengar podcast ya. Be selfish in order to be selfless gitu. Selfishness ini kan quote unquote Dalam kurung gimana caranya kita we put ourselves first before we try to help others. Dan itu pertama ya. Kedua, kita juga harus punya know ourselves. Kita harus mengenali diri kita sendiri. Terus kita juga harus tahu goals kita apa, boundaries, limit dan segala macamnya itu. Dan kita harus punya self control, penguasaan diri supaya ketika kalau misalnya di sosmed ngelihat orang lain gimana kita harus bisa bilang ke diri kita sendiri, oh nggak apa-apa, itu mereka, aku punya jalannya sendiri gitu. Terus kalau misalnya secara verbal langsung diajak misalnya nih kalau teman-teman lagi party atau gimana mulai, ayo kita kesini kalau misalnya nggak terbiasa atau minum-minum dan segala macam gitu, ya udah. Iya langsung harus kalau misalnya karena kamu udah tahu your values, your principle, dan kayak kamu udah kenal nih diri kamu sendiri, jadi kamu pasti bisa bilang oh enggak, sorry aku enggak dulu gimana. Intinya kan kayak harus kenal diri kita, like you have to know yourself. Jangan pokoknya never change yourself in order to please anyone else and in order to get the validation. Yeah, you cannot be a hero. Don't try to be a hero. Dalam konteks ketika kamu pengen kayak tadi misalnya kalau misalnya kita beralih lagi ke topik yang kayak kamu bilang kamu diajakin job ketika kamu udah merasa oh ini udah batas, udah mulai masuk ke toxic productivity gitu. Jadi kamu bisa bilang don't be a hero and just say no to that gitu. Ketika kamu udah merasa aduh capek nih, overwhelmed, udah burn out gitu segala macam. Dan ketika kamu juga tahu you have self respect dan segala macamnya itu, kamu juga kan bisa bilang no ke hal-hal negatif yang berasal dari lingkungan orang di sekitar kamu, dari teman-teman kamu gitu. And I think that you put it in a very great way. Kayak I feel like some of the topics that we were discussing today is a little bit delicate gitu kan. Kayak bukan cuma tentang peer pressure-nya itself, itu juga tentang karena peer pressure ini sebenarnya sangat berpengaruh gitu ya. Berpengaruh jadi sama kehidupan kita. Jadi banyak banget lingkup yang berhubungan gitu kan sama masuk peer ke banyak pressure hal sendiri. gitu. Dia nggak berdiri sendiri gitu, bukan satu isu. Isu ini nyambung ke banyak isu lainnya, affect another stuff gitu. Iya sih. Dan kayak there are so many peer pressures aspect gitu kan, vis-a-vis education, terus yang tadi kita udah ngomongin friendship, body type, and beauty standards. And those things itu tuh kita harus tahu nih gimana caranya how to limit the scope, gimana caranya kita bisa melimitasi nih teman-teman kita, gimana caranya supaya kita nggak terpengaruh secara langsung. Dan bahkan kalaupun misalnya aku rasa peer pressure tuh kadang-kadang nggak bisa kita pungkiri gitu, itu bakal sesuatu yang kita rasakan karena kita tinggal di kita manusia yang makhluk sosial, dan pasti orang-orang kan mempengaruhi kita juga. Kayak tadi kamu udah bilang kan gimana caranya memanfaatkan peer pressure ini untuk mendukung kita, use it on for our own advantage gitu. Iya benar banget, setuju banget ya Mama. Aku senang banget sih, kayaknya topik hari itu sangat membantu teman-teman kita, dan juga aku juga jadi banyak insight dan kayak dari pengalaman kamu, kayak emang Jessica kita hari ini luar biasa sekali, udah aktif, udah advocate banyak hal gitu kan, dan dari pengalaman kamu aku juga bisa belajar banyak hal gitu. But of course I'm super happy though, okay, to be invited and talking to the only one Cornelia, karena she's also amazing, like she's hosting, tapi benar-benar aku juga banyak dapat insights banget dari Cornel, of course. As always having conversation with Cornel, even like not in a podcast aja, I always get insights. I'm flattered. Pokoknya kita harus kudos ke Brawijaya Ascent Society. Yes. Makanya you guys should be thankful for her. Because she's a flex. Pokoknya kudos ke Brawijaya Ascent Society, thank you very much gitu kan. Aku nggak ngerasa kita udah lumayan lama yang ngomongin peer pressure ini, dan aku merasa udah cukup lengkap gitu semuanya, udah sepaket nih kita bahas-bahas. Thanks to our guest star di sini. Mungkin kamu bisa ngasih sepatah dua patah kata untuk ngerangkum percakapan kita hari ini, episode podcast kita hari ini. Yeah, of course, to all the listeners, aku nggak tahu kalian bosan nggak ngedengerin kita ngobrol sampai sepanjang ini, but like if you hear this until the end of the podcast, I just wanted to say thank you so much for at least giving and sparing your time.
I really hope that it helps because I myself I'm still learning too how to handle the whole peer pressure thingy and how to handle the people pleaser behavior I have. But like the only thing I can say is that I just wanted to repeat the Emma Watson's quote I quoted before, which is I don't want other people to decide what I am. I want to decide that for myself. Dan aku rasa itu bisa jadi pegangan kita kalau peer pressure itu jangan sampai jadi hal yang bikin self worth dan self esteem kita berubah atau malah turun, tapi harus dijadiin sebagai bisa jadi justru peer pressure itu justru jadi milestone kita sih sebenarnya. Gitu sih kalau dari aku. Maybe Cornell want to add something. Ya, aku cuma mau bilang makasih banyak Sharon, Talita, Sitania nih, everybody. Applause, kudos to Sharon. She's a very inspirational person gitu ya. Pokoknya for our guest kali ini udah jadi young leader, and she's also Gadis Sampul 2020, and semua organisasi-organisasi yang udah ada di sini aku juga mau terima kasih. Pokoknya in regards to the I feel like I am representing the whole Brawijaya ASEAN Society that we are very thankful for you to spare your time and have a conversation with me in this episode for this podcast gitu. Dan aku berharap teman-teman yang dengerin juga bisa merasakan manfaatnya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan ketika teman-teman punya mungkin lagi struggle juga sama peer pressure, and I believe kayak di kondisi pandemi ini pasti peer pressure itu menurut aku bakal meningkat ya, karena waktu di sosmed mungkin lebih banyak, dan kayak pasti ada urge to do something, to do more in this pandemic, and I think that it's okay to take your time. Remember that everyone has their own time gitu. Everyone has their own timeline, dan kayak tadi Sharon bilang, don't let people change who you are, because stay true to yourself. Itu aja sih. Yay, thank you so much. Thank you for having me at the Brawijaya Society. I'm super honored and happy, of course. Makasih banyak ya Sharon udah ngurangin sini. Teman-teman juga makasih banyak udah dengerin Brawijaya ASEAN Society's podcast See Our Voice. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk pantengin semua social media Brawijaya ASEAN Society dan semua program-program dari Brawijaya ASEAN Society. Semoga See Our Voice bisa cepet-cepet kembali lagi, podcastnya bisa cepet-cepet rilis lagi di yang serial nomor 4 episode berikutnya. Semoga bisa lebih banyak lagi dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Makasih banyak semuanya. Thank you for listening. Bye. Thank you for listening.